Halo, perkenalkan nama saya Cassandra Tania, NIM 12320020065. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek peta tematik dan web GIS saya dengan judul Persebaran Pelayanan Kesehatan Harare di Zimbabwe. Saya memilih kota Harare, ibu kota Zimbabwe, sebagai wilayah studi. Harare adalah kota metropolitan terbesar di Zimbabwe dengan populasi lebih dari 1,5 juta jiwa. Alasan saya memilih wilayah ini adalah karena data spasialnya tersedia lengkap di OpenStreetMap sehingga memudahkan proses pengumpulan data. Lalu untuk tema, saya memilih persebaran fasilitas pelayanan kesehatan karena akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan isu penting di negara-negara berkembang. Dengan memetakan distribusi fasilitas layanan kesehatan sudah merata atau masih terpusat di area tertentu. Selanjutnya, data yang saya gunakan bersumber dari OpenStreetMap melalui platform HotOSM Export. Data ini berupa data titik atau poin yang mempresentasikan lokasi fasilitas kesehatan seperti klinik, rumah sakit, dokter gigi, dan farmasi. Untuk batas wilayah, saya menggunakan data dari GADM berupa Shapefile Administratif Kota Harare. Total terdapat 189 fasilitas kesehatan yang berhasil dipetakan di seluruh wilayah Harare. Selanjutnya penjelasan peta tematik ini. Ini adalah peta tematik statis yang saya buat menggunakan QGIS Print Layout. Peta ini menampilkan persebaran fasilitas kesehatan di kota Harare dengan warna berbeda untuk setiap kategori. Orange untuk klinik, biru muda untuk rumah sakit, hijau untuk farmasi, ungu untuk dokter, dan hijau muda untuk dokter gigi. Peta dilengkapi dengan judul, legenda, skala, arah utara, kredit note, peta indeks, gratikul, dan logo Universitas Bakri sesuai ketentuan tugas. Untuk tugas 2, sebentar ya. Oke. Untuk tugas 2, saya membuat web GIS interaktif menggunakan leaflet.js yang dideploy ke Vercel melalui GitHub. Nah, proses pembuatannya, ini data diolah di QGIS, diekspor ke format GeoJSON, lalu diintegrasikan ke dalam kode HTML menggunakan library leaflet.js. Lalu kode disimpan di GitHub dan dideploy ke Vercel sehingga bisa diakses publik. Fitur utama WebGIS saya meliputi zoom dan pan pop-up informasi saat diklik layar tunggal untuk menyalakan atau mematikan layar, pilihan base map, fitur search fasilitas, dan statistik jumlah fasilitas.
Dari hasil peta, saya menemukan beberapa pola menarik. Pertama, konsentrasi di pusat kota. Sebagian besar fasilitas kesehatan terkonsentrasi di area pusat Harare, khususnya di kawasan CBD dan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan lebih mudah bagi warga yang tinggal di pusat kota dibandingkan pinggiran. Kedua, ketimpangan distribusi. Wilayah pinggiran seperti bagian selatan dan barat daya Harare memiliki jumlah fasilitas yang jauh lebih sedikit dibanding pusat kota. Ini bisa menjadi masalah bagi warga yang tinggal jauh dari pusat karena harus menempuh jarak lebih jauh untuk mengakses layanan kesehatan. Ketiga, dominasi klinik. Nah, dari 189 fasilitas, sebagian besar adalah klinik dan farmasi. Nah, rumah sakit besar jumlahnya terbatas dan sebagian besar berlokasi di pusat kota seperti Parire Nyatua Hospital dan Harare Central Hospital. Jika saya menjadi pengambil kebijakan, rekomendasi saya adalah membangun lebih banyak fasilitas kesehatan dasar seperti klinik di wilayah pinggiran Harare, kayak terutama di kawasan selatan dan barat daya yang masih kekurangan fasilitas. Lalu, tantangan terbesar saat mengerjakan tugas ini adalah proses konversi data dari format poligon ke titik, karena sebagian data OSM berupa poligon gedung bukan titik koordinat. Selain itu, proses deploy ke Vercel juga memerlukan beberapa percobaan. Lalu hal baru yang saya pelajari adalah cara membuat WebGIS interaktif menggunakan Live.js dan cara mengintegrasikan data GeoJSON ke dalam aplikasi web. Demikian presentasi proyek peta tematik dan WebGIS saya mengenai persebaran fasilitas pelayanan kesehatan di kota Harare, Zimbabwe. Semoga peta ini bermanfaat sebagai referensi dalam perencanaan layanan kesehatan di Harare. Terima kasih.